Ya, begini, lembaga-lembaga pendidikan saat ini saatnya untuk mengembangkan semua potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Jangan kembali kepada zaman dulu di mana pertama kali pendidikan itu adalah pendidikan jasmani, di mana Romawi pada waktu itu mendidik anak-anak muda itu di bidang fisiknya saja, bagaimana fisiknya kuat supaya negaranya kuat untuk berperang. Kemudian muncul pemikiran baru bahwa pendidikan itu ya otak, diisilah otak ini. Haswu adhani talamid, dengan maklumat al-kathirah, dengan banyak materi pembelajaran diisikan, ditransformasikan ke dalam otaknya. Dan itu berjalan lama, sekian ratus tahun pendidikan itu mengacu kepada kognitif saja, yaitu peningkatan intelektual saja. Pada zaman seperti sekarang ini nampaknya tidak cukup. Hidup itu hanya mengandalkan otak saja. Maka pendidikan harus berbenah. Khususnya pendidikan Islam harus mengembangkan semua potensi. Itulah yang dinamakan sebagai holistic education. Pendidikan total, pendidikan yang menyeluruh, pendidikan yang menyentuh semua aspek yang dimiliki oleh peserta didik. Kita ini sebagai manusia, Allah ciptakan sedemikian rupa dengan seperangkat potensi yang ada. Indra, panca indra, ada otak, ada dimensi fisik seperti ini, dan lain sebagainya, banyak sekali. Itu harus mendapatkan sentuhan-sentuhan, harus mendapatkan peningkatan-peningkatan. Kalau hanya otak, ini sama dengan model pendidikan zaman dulu. Maka ada beberapa potensi yang dimiliki oleh manusia. Kalau yang pertama tadilah intelektual, kita mengisi otak ini dengan wawasan yang luas, dengan ilmu pengetahuan dan sebagainya. Iya, itu boleh, tetapi jangan hanya itu saja. Ada dimensi spiritual. Manusia ini membutuhkan spiritual. Bagaimana dia bisa dekat dengan Tuhannya. Bukan hanya pintar saja, tapi bagaimana menemukan kecerdasan spiritual. Dia bisa beribadah dengan baik. Kapan dia mendekatkan diri kepada Robnya, kepada Tuhannya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada dimensi jasmaniah, psikologi. Bagaimana jiwa ini dikembangkan, bagaimana badan ini dikembangkan. Karena badan yang sehat itu yang bisa dikembangkan yang lain-lainnya. Maka intinya yang pertama sebetulnya ya sehat dulu. Sehat dengan olahraga, dengan pendidikan jasmani, senam, dan lain sebagainya. Ada dimensi yang lain seperti emosional. Punya perasaan. Manusia itu diciptakan punya perasaan. Itu terkait dengan etika juga. Bagaimana seseorang itu beretika dengan orang tuanya, dengan gurunya, dengan keluarganya, dengan masyarakatnya, dan lain sebagainya. Ada dimensi sosial. Karena manusia tidak mungkin hidup sendiri. Dia harus bersosialisasi, dia harus berkomunikasi dengan tetangganya, dia harus berkomunikasi dengan orang tuanya itu sendiri, dia harus berkomunikasi dengan masyarakat luas, dia berkomunikasi dengan dunia secara global. Nah, inilah perlunya pendidikan secara menyeluruh. Semuanya harus mendapatkan sentuhan-sentuhan, mendapatkan peningkatan-peningkatan, sehingga nantinya diharapkan bisa menjadi manusia yang kamil, insan kamil, sebagaimana yang diinginkan dalam penciptaan manusia yang menjadi manusia yang sempurna.